Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai bilangan kuantum. Ini merupakan konten pertama untuk di bidang kimia. Pak Jul pakai buku pendamping dari Bu Pena, masih dari penerbit Erlangga ya. Karena saya rasa buku ini bagus, materinya, latihannya bagus, dan tingkat kesulitannya juga bagus. Oke, yang pertama di sini ada subbab mengenai bilangan kuantum. Jadi kita nanti dalam mengkonfigurasi sebuah atom ya, nanti kita akan menemukan yang namanya bilangan kuantum. Karena apa? Karena bilangan kuantum itu akan menyatakan nilai-nilai untuk menentukan kedudukan elektron. Karena apa? Karena elektronnya itu kan tersebar berdasarkan orbit-orbitnya, sesuai dengan kulitnya, subkulitnya, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi yang pertama adalah mengenai bilangan kuantum utama, itu biasanya dinyatakan dengan N. Itu merupakan menyatakan tingkat energi elektron pada tiap kulit. Jadi nilai atau urutan kulitnya itu dinyatakan sebagai N, dengan jumlah elektron maksimumnya adalah 2N pangkat 2. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bilangan kuantum azimut, yaitu menyatakan bentuk orbital dan tingkat energi elektron pada subkulitnya. Jadi kalau tadi kulit, masuk ke dalamnya berarti subkulitnya. Nilainya yang mungkin adalah 0, 1 sampai dengan seterusnya. Yang itu nanti akan mewakili orbital s, p, d, f. Berikutnya bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital yang ditempati oleh elektron. Kalau kita sudah punya mengenai bilangan kuantum azimutnya atau subkulitnya, nah sedemikian hingga nanti kita bisa menggambarkan kotak-kotaknya atau orbit-orbitnya. Nanti sampai dengan di belakang kita akan membahas hal tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah mengenai bilangan kuantum spin. Nah, di mana nanti masing-masing kuantum magnetik atau masing-masing orbital itu kan satu kotak ya. Satu kotak itu nanti maksimum hanya bisa diisi oleh 2 elektron, di mana yang satu berarah ke atas, jadi seperti ini, berarah ke atas, dan yang satu berarah ke bawah. Spin ke atas itu positif, spin ke bawah itu negatif. Kita langsung saja ke soal-soalnya ya. Di sini aktivitas 22, ini hanya masalah suruh belajar ya, 1, 2 itu. Kemudian masuk ke yang nomor ke 3, jumlah elektron maksimum yang dapat menempati kulit N. Nah, tadi sudah dinyatakan bahwa kulit N itu jumlah maksimum elektronnya adalah sama dengan 2N pangkat 2. Nah, N-nya itu nanti tergantung. N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan N-nya 1, berarti 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. N-nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. N-nya sama dengan 3, maka 2 kali 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 kali 2, 18. N-nya sama dengan 4, maka 2 kali 4 pangkat 2 sama dengan 34 kuadrat itu 16, 16 kali 2, 32. Nah, seperti ini urutannya. Berikutnya bilangan kuantum azimut subkulit setiap kulit N. Nah, itu nanti menyesuaikan ya. Kalau azimut misalkan ini N-nya 1, otomatis nanti L-nya itu dimulai dari 0. Ya, kalau azimut itu nanti L-nya dimulai dari 0. Kalau misalkan N-nya 1 berarti L-nya 0. N-nya 2 berarti L-nya 1. N-nya 3 berarti L-nya 2. N-nya 4 berarti L-nya 3. Berikut seterusnya. Kemudian bilangan kuantum magnetik setiap subkulit L. Nah, setiap subkulit L itu bisa dilanjutkan dari sini ya. Misalkan N sama dengan 1 itu kan L-nya 0. Berarti nanti ML-nya kuantum magnetiknya ya, ML, biasanya M kecil, ML sama dengan 0. Kemudian kalau yang ini N sama dengan berarti ML, ini yang C ya, menjawab pertanyaan C. ML-nya adalah min 1, 0, positif 1. Atau biasanya kalau positif tidak dituliskan ya, berarti cukup min 1, 0, 1. Kemudian yang kedua
itu dapat berapa ini? Min 2, min 1, 0, 1, 2. Kemudian yang ketiga, sebentar. Ya benar ya. Ini N1, 2, 3. Untuk yang keempat, sorry. Yang keempat, N yang keempat sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, seperti ini untuk nilai kuantum magnetiknya. Ya. Jadi diingat-ingat untuk N sama dengan 1 itu ml-nya 0, N sama dengan 2 itu ini, N sama dengan 3 itu min 2 dan seterusnya sampai dengan 2, N-nya 4 itu min 3 sampai dengan 3. Nah, kita langsung lanjut ke yang keempat. Tuliskan hasil diskusi langsung pada tabel 2.1. Tabel diskusi pada 2.1 ya. Kita bisa lihat untuk K sama dengan 1, ini sama seperti yang tadi ya. Berarti tinggal mencocokkan ini tadi. Mencocokkan ini tadi ya. Ini kan hasilnya. Berarti untuk maksimum N sama dengan 1, maksimumnya adalah ini 2. Ini 8. Ini 18. Ini 32. Untuk bilangan kuantum azimutnya berarti ini cukup 0. Iya kan? Ini 0. Ini 0, 1. Ini 0, 1, 2. Ini 0, 1, 2, 3. Kan seperti itu. Kemudian kuantum magnetiknya berarti ini otomatis 0 ya. Ini 0. Ini 1. Ini min 1. Ini 1. Kemudian ini 0. Ini min 1. Ini 1. Ini min 1. 1, 2. Ini tetap 0, min 1, 1, min 2, min 1, 1, 2. Adik-adik pindah ke kamar. Min 3, ini ya. Min 3, min 1, 1, 2, 3. Selesai. Nah, seperti ini cara melengkap. Bagaimana kita cara melengkapkan mengenai bilangan kuantum magnetiknya. Biasanya nanti ini dikasih indeks untuk menunjukkan ml yang keberapa, seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya pembelajarannya. Kita masuk ke soal diskusi. Kulit N sama dengan 3 dapat ditempati sebanyak 20 elektron. Benar atau salah? N sama dengan 3. Maksimumnya aja 18. Kalau 18 ditempati 20 elektron kan tidak mungkin. Berarti pernyataan ini salah. N sama dengan 4 dapat ditempati sebanyak 27 elektron. N sama dengan 4. Ini 27. Nah, berarti kan kalau 27 menempati ruang 32, itu kan bisa. Berarti pernyataan ini benar. Kemudian, untuk tingkat energi atau kulit N sama dengan 5 memiliki 4 subkulit. Nah, kalau kita mau membuktikan mengenai N sama dengan 5 memiliki 4 subkulit, sebenarnya ada di pelajaran berikutnya ya, di sini N sama dengan 5. Nah, ini ternyata ada 4 subkulit. S, P, D, F. Ya, seperti ini. Nah, jadi pernyataan ini adalah juga benar. Berikutnya, elektron yang memiliki bilangan kuantum azimut L sama dengan 2 dapat menempati orbital M sama dengan 0. L sama dengan 2. L sama dengan 2 ini. Nah, orbitalnya ini dapat menempati orbital M sama dengan 0. Nah, ada M 0-nya. Berarti pernyataan ini benar. Berikutnya, untuk bilangan kuantum azimut L sama dengan 3 terbagi dalam 6 bilangan kuantum magnetik. L sama dengan 3. Ini ya, terbagi dalam 6 bilangan kuantum magnetik. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 bilangan kuantum magnetik, padahal kenyataannya 7. Berarti pernyataan ini salah. Oke, gitu ya. Mudah sekali. Kita lanjut ke mana ini? Ke nomor 2 ya.
Jumlah elektron maksimum tiap kulit pada tabel 21 dapat digunakan untuk menentukan konfigurasi elektron, misalnya neon 1028 dengan cara yang sama tentukan konfigurasi atom 11Na. Nah, itu mudah saja ya untuk menentukan konfigurasi 11Na 17Cl tabel 22.1 tabel 2.1. Nah, ini seperti itu. Jadi kita cukup menghitung antara sebenarnya kalau Pak Jul lebih dominannya seperti ini, membuat konfigurasinya 28, 18, 32. Jadi kalau kita diminta untuk mencari natrium ya, berarti Na itu kan sama dengan 11 ya, itu sama dengan 281. Selesai. Cl 17 sama dengan 287. Selesai. Cu 29 ya, sama dengan 28, 18, 1. Selesai. Ya, seperti ini konfigurasinya. Karena apa? Kita berpatokan kepada ini jumlah elektron maksimumnya di masing-masing kulit. Seperti itu. Nah, kecuali nanti kalau misalkan kita diminta untuk membuat konfigurasi elektronnya, ya, kita nanti memakai yang ini. Seperti itu. Karena di sini ada cluenya, jumlah elektron maksimum tiap kulit. Nah, tadi kan ada keterangan tiap jumlah maksimum tiap kulit itu kan kelipatan dari 2, bukan kelipatan ya, urutannya adalah 2, kemudian 8, kemudian 18, kemudian 32. Nah, seperti ini. Berikutnya nomor 3. Jumlah elektron. Nah, di sini jumlah elektron maksimum tiap kulit. Nah, tadi sudah disinggung ya. Urutannya kan tadi S, P, D, F, ya kan? Kalau S itu jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Maka orbitalnya adalah seperti ini. 1, 2. M-nya 0. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ini yang A, kemudian yang B, P itu jumlah nilai M-nya ya. Sebentar. Ini yang dimaksud apa ini? Jumlah elektron maksimum kalau P itu adalah, kita lihat di sini. Ini S. Kalau 0 itu S, ini P. P itu 1, 2, 3. Berarti 3 kotak ya. 3 kotak berarti maksimumnya adalah 6. Berarti kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini. Ya. Ada 6 kotak. Nah, ini berarti M-nya kalau kita mau menghitung berarti ini M-nya 0. Kemudian ini M-nya min 1, ini M-nya 1. Seperti itu. Kemudian yang C. Untuk D, kita lihat D. Ingat, S gini loh. Kalau kalian masih bingung ini S, SP, SPD, SPDF. Nah, seperti ini kalau kalian masih bingung. Kalau D berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbital. 5 orbital berarti maksimumnya berapa? 10. Iya kan? Nah, ini 10. Kita bisa tulis karena maksimumnya adalah 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mulai dari tengah M-nya 0. Ini M-nya min 1. Ini M-nya 1. Ini M-nya min 2. Ini M-nya 2. Seperti itu. Jadi untuk mengingatnya, cara mudah mengingatnya itu adalah yang tengah-tengah itu pasti 0, ya. Berikutnya untuk orbital F. F itu tadi maksimumnya adalah 14 ya. Jelas 14.
Ini kan ada 7. Ada 7 kotak. 7 kotak itu setiap kotak 2, berarti maksimumnya adalah 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tengah-tengah M-nya 0. M-nya 1. Sorry, min 1 ya ini ya. M-nya 1. M-nya 2. M-nya min 2. M-nya min 3. Ini M-nya 3. Nah, selesai. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Penempatan elektron pada orbital atom F terlihat pada gambar berikut. Nah, itu sebenarnya kita bisa membuat sendiri ya. Misalkan F ya. F itu kan 9. Nah, seperti ini. Kalau tadi dinyatakan F nomor atomnya 9, kita cukup mengurutkan seperti ini. Ini 2 ya. Ini 2. Ini dari 9 ya. 2 kurang berapa? 5. Iya kan? Ya enggak? Di sini isi 2 elektron. Kemudian yang pada kulit kedua orbital S itu juga maksimumnya 2. Padahal nomor atom F itu kan 9. Kalau sudah ada 4 berarti kan kurang 5. Berarti orbital P pada kulit kedua itu isinya 5. Ya. Berarti kita bisa menuliskan ini kan berarti orbitalnya adalah S, S, P. Kan gitu. Di sini isinya 2, 2, 5. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit kedua. Seperti itu. Ya. Jadi ingat, di dalam kulit itu nanti ada subkulit. Ya. Jadi kita bisa mengatakan N ini sebagai kulit, ini sebagai subkulit. Ya. Ini dibagi di setiap subkulit ada orbital. Seperti itu urutannya. Jadi kita bisa menuliskan orbitalnya sama persis seperti ini. Kalau S itu kan maksimumnya adalah 2. 1, 2. 2S juga sama. 1, 2. Nah sekarang P itu maksimumnya 3. 1, 2, 3. Maksudnya 3 orbital. Diisi 5. Nah teknis mengisinya adalah kita mulai satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah kulit terakhirnya yang terisi elektron, adalah kulit N sama dengan 2. B. Orbital elektron terakhirnya adalah yang terakhir kan ini ya. Ya. Orbital P. Ya kan? Orbital yang terakhir adalah yang P. Benar ya? Oh, sorry, bukan. Bukan, orbital yang terakhir adalah ya P. P itu termasuk kategorinya sebentar. Nah, P L1 ya. Berarti L-nya sama dengan 1. C, bilangan kuantum magnetik elektron terakhirnya adalah berarti ML-nya. ML-nya berarti tinggal dihitung. Ini kan 0, ini min 1, ini 1, positif 1. Karena kuantum terakhirnya kan di sini. Berarti ML-nya 0. D, bilangan kuantum spinnya arahnya ke bawah. Berarti S sama dengan negatif setengah. Gitu, selesai. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.